Saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres. Iklim Hakim sudah mengatakan tidak ada pelecehan, selesai, game over. Ditolak, buktinya ditolak sama majelis hakim. Hotman Paris Hutapea akhirnya kembali hadir dalam persidangan atas terdakwa Rasman Arief Nasution dalam kapasitasnya sebagai saksi korban sekaligus pelapor dalam dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berlangsung tertutup lantaran terkait asusila. Usai sidang, Hotman yang ditemui awak media menyebut jika tudingan Rasman yang menuding adanya dugaan pelecehan terhadap Iklima tidak terbukti. Dengan kata lain, Hotman menyebut tudingan Rasman sudah game over alias tamat. Ucapan Hotman bukan tanpa sebab, ia membeberkan sederet barang bukti yang diajukannya. Bahwa Iklim Hakim yang berinisiatif menghubunginya terlebih dulu dan mengirim sejumlah foto syur. Dan berikut hasil persidangan yang digelar secara tertutup antara Hotman versus Rasman. Bahwa saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres, dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak, Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan daripada tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh Saudara Rahmat, jawabannya melenceng. Ditanya oleh Bung Rihat, apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof. Elvis, juga ngambang. Masuk Ibu Foni, makin ngawur. Si Iklim Hakim mengatakan saya itu di frame sama Rasman. Saya tidak pernah mengatakan ada pelecehan. Itu semua kata-kata dari Rasman. Dia katanya diteleponin terus, akhirnya datang dijanjikan pekerja, ternyata memang dibujuk dia di frame membuat kata-kata tuduhan ini. Ya, karena si Rasman itu dendam sama saya. Ditolak, buktinya ditolak sama majelis hakim. Jadi semua tadi dengarin hakim dan di BAP-nya pun si Iklim Hakim sudah mengatakan tidak ada pelecehan, selesai, game over. Berbeda dengan pernyataan Hotman, Rasman menganggap pembuktian yang disampaikan seterunya tidak dapat diterima alias ditolak. Sebagaimana Hotman, Rasman juga mempunyai bukti yang kuat jika Hotman dan Iklima mempunyai hubungan khusus yang menyeretnya pada dugaan asusila. Alhasil, saling bantah pun tak terhindarkan yang membuat sidang berlangsung panas dan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan. Lantas, apa yang membuat Rasman dan tim kuasa hukumnya yakin jika Hotman telah melakukan dugaan asusila terhadap mantan asisten pribadinya? Kalau mau sama mau, itu bukan pelecehan. Tapi karena si Rasman sudah dendam sama saya gara-gara dia dicari dikiranya saya ribut, di frame lah kata. Ini pengakuan dari si Iklim Hakim semua di sini. Saya dibujuk untuk mengaku, ya, dan juga si Iklim Hakim mengaku sejak awal ditulis sebagai kuasa, si Rasman itu sudah bujuk-bujuk dia, honor 500 juta, gratis asal kau mau kawin dengan saya istri ke-8. Apakah yang dikatakan suka sama suka dengan pelecehan? Kalau memang suka sama suka, tadi pertanyaan salah satu. Ya. Apa begitu kan? Ya, jadi apakah tadi ada salah satu teman bertanya, apakah yang dikatakan suka sama suka itu adalah sama-sama menikmati? Kita melihat Iklim Hakim tidak menikmati sehingga dia datangin Bang Rasman untuk melaporkan bahwa yang menyatakan pelecehan itu adalah
Iklim Hakim mengadu ke Bang Rasman. Itu poinnya. Itu poinnya. Tadi kan tuduhannya kan ada pelecehan berupa chatting di bulan sekitar tanggal 20 Februari. Ya. Ternyata sesudah 20 Februari puluhan kali saya sama Iklim Hakim itu dia bikin TikTok berdansa-dansa, ini dia foto-fotonya nih. Kemudian juga bahkan 28 Februari dia sakit, kantor saya yang obatin. Terus nih sampai ikut dia show, ikut TV show, ya, ikut dia jadi figuran. Bahkan selama ada sampai berapa kali nih dia itu meluk-meluk saya. Perhatikan kalau ada pelecehan sebelumnya, masa berkali-kali di TV show dia peluk-peluk saya dan ikut sebagai acara TV. Kebohongannya terungkap di depan majelis hakim. Mudah-mudahan kita juga agak lega hari ini bahwa insya Allah Bang Rasman lepas dari tuduhan itu. Sidang yang mempertemukan Hotman dan Rasman sendiri masih berlangsung dan akan kembali digelar. Namun demikian, Rasman akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Hotman terkait dugaan keterangan palsu di bawah sumpah. Tidak itu saja, Rasman juga menebar ancaman pada seterunya. Jika pada akhirnya pengadilan menolak laporan Hotman, maka Rasman akan memenjarakan Hotman atas tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya. Dan berikut langkah yang akan ditempuh Rasman dan kuasa hukumnya. Dan saya menunggu bertarung dengan Anda, karena Anda bilang Anda pengacara internasional. Saya tempur dengan Anda. Ini yang saya maksud dengan politik. Itu kata-kata. Nah, barangkali poin penting bahwa satu, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi. Karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri. Jadi, Hotman, saya katakan, kalau kau tidak bisa membuktikan apa yang kau tuduhkan ke saya, maka siap-siap kau untuk kami kejar. Iklim Hakim itu kirim foto seksi dia dari Bali. Ini dia nih, ya, tanggal 21 Maret. Ya. Dia kirim foto dia yang nyaris hanya pakai. Ini saya tidak minta. Ya. Jadi kalau ada pelecehan di awal Februari, bagaimana bisa begitu banyak kami syuting TV sama-sama, dia peluk-peluk saya. Tapi dia mengatakan mencium Hotman Paris, mencium Iklim Hakim, memeluk Iklim Hakim. Ya, dia tidak mengaku ya begitu ya. Tapi katanya dia memeluk minggu lalu. Kalau tadi katanya cuma begini aja untuk memanas-manasi saya. Jadi bagi saya sidang hari ini membuktikan bahwa saya menyebut dan tim hukum saya ada perbuatan itu. Apa itu? Perbuatan tindakan asusila yang patut diduga pelecehan terhadap Iklim Hakim. Nah, yang akan kami tunggu nanti ketika dengan Iklim Hakim. Dia kirim lagi, saya malah diundang untuk ulang tahun dia yang semula dia tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah bisa ulang tahun di Lenghem. Ini dia. Dia punya undangan ke saya. Bang Hotman, saya ulang tahun tanggal 31 Juli. Jadi intinya kalau ada pelecehan atau chattingan yang berbau awal Februari, nggak masuk di akal itu pelecehan. Karena apa? Sekiranya pun ada, kalau mau sama mau, ya itu bukan pelecehan. Nggak mungkin ada orang yang mengaku pelecehan kalau dia kirim gambarnya begini. Sampai tanggal ulang tahunnya pun aku diundang. Sementara itu, seteru Hotman lainnya, yakni Firdaus Oiwobo, mendadak mengundurkan diri sebagai tim kuasa hukum Rasman dan menyatakan netral terkait perseteruan panas yang terjadi antara Hotman dan Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengunduran diri Firdaus dan permintaan maafnya pada Hotman memang mengejutkan, mengingat sebelumnya keduanya terlibat saling serang di media sosial. Bahkan Hotman membeberkan keburukan Firdaus yang mengaku-ngaku sebagai cucu sultan dan mempunyai aset berupa gunung dan tanah puluhan ribu hektar. Pernyataan tersebut tidak lain untuk menyindir Hotman.
Lantas, apa alasan Firdaus mundur dan memilih mengambil jarak dengan kasus Hotman dan Rasman yang saat ini sedang memanas? Saya mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Dr. Rasman Arif Nasution melawan Dr. Hotman Paris. Karena perkara ini bertentangan dengan nurani saya meminta maaf kepada Dr. Rasman Arif Nasution dan Dr. Hotman Paris jika ada kesalahan. Di bulan puasa ini saya ingin fokus menjalankan ibadah puasa, dan terutama perkara ini bertentangan dengan nurani saya. Mengingat Bang Hotman Paris sedang dalam keadaan sakit, saya tidak mungkin menganiaya orang yang sedang sakit. Masalah benar atau tidaknya perkara tersebut biarkan hakim yang memutuskan. Tetapi batin saya bertentangan dengan perkara ini. Akhirnya setelah perjalanannya sudah saya jalani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ran dan Dr. Hotman Paris. Dari saya juga aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar lalat busuk, ya. Kasihan seorang raja uranium minta 6 juta waktu mengunjungi toko Lamborghini sebagai honor uang jalan dan minta dibeliin makanan hok bento. Gua mau muntah. Yuk tanya Rudi tuh, toko prestis. Halo Bang Hotman. 500 miliar ya? Bang Hotman punya 500 miliar ya? Di rekening saldonya ya? Di depositonya. Oh 500 miliar. Aduh kayaknya nggak bisa beli tanah saya Bang Hotman. Tanah saya itu saya kasih murah kepada orang 1000 hektar saja. Hanya harganya 2 triliun. Ya, tapi kalau Bang Hotman nggak punya uang, saya kasih diskon lah 500 miliar. Jadi 1,5 triliun per 1000 hektar. Saya punya 55 ribu hektar Bang Hotman di Parung. Kalau abang mau beli boleh. Ya kalau abang punya duit buat bangun perumahan boleh juga, buat keluarga juga boleh, buat nyimpen jin juga boleh di sana. Jadi Bang Hotman gak usah nunjukin uang 500 miliar depan saya, nggak kepake itu. Ya udah nggak main saya mainnya udah triliun Bang Hotman. Tapi kalau abang nggak mampu, jangan saingan sama saya Bang. Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu kepada pemilik warung yang diutangin makan sebesar 500.000 rupiah. Sekali lagi saya undang ketemu saya dan saya akan ganti kerugianmu 10 kali lipat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.